Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi as-sabiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Wa qala aidan ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faraq. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang cerah kita bertemu di tempat yang suci ini. Kita juga dalam keadaan suci. Bertemulah tempat suci dengan penghuninya, jamaah yang suci pula. Maka itulah yang disebut dengan pembuktian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita dalam keadaan di bulan Ramadan ini insyaallah terus menerus kita tunaikan hingga Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita semuanya, baik wajib maupun sunnah, mustahab, mubah dan seterusnya. Sebelum kami melanjutkan kajian singkat, tentu penghormatan saya kepada para tokoh-tokoh masyarakat di sini, Masjid An-Najah, yaitu imam kita tadi, tuan guru kita Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Arba Al-Faruqi, Master Pendidikan. Kemudian sesepuh masjid Dr. Andes Haji Usman Herimi, Dewan Penasehat Masjid Al-Najah, yang mulia Haji Abdul Malik Wahab, Sarjana Hukum. Kemudian ada yang mulia kita hormati AKBP Polisi Haji Mariono, dan tentu tidak lupa Al-Akh Asy-Syaqiq Al-Muallim Dr. Andes Haji Hasbi Allah Al-Mukarram, dan seluruh jamaah ibu-ibu ya
yang dibatasi dengan gorden ini, tapi seperti itulah semuanya adab istiadat kita ketika kita berada di tempat yang suci. Saya sebetulnya jujur, saya sudah berdua kali masuk di tempat yang kita banggakan, Masjid An-Najah. Sedikit pengenalan, tempat saya tidak jauh dari sini, yaitu di depan namanya lampu merah Seskual itu, kiri sedikit kira-kira 200 meter ya rumah saya, pinggir itu masuk jalan panjang Cidodol, komplek Lemigas, kantor Lemigas kan di sini ya, ini kompleknya ya, yang dekat dengan sekolah Muhammadiyah dan pasar Cidodol itu. Mudah-mudahan bisa bapak-bapak, ibu-ibu berseluruh rapi kapan saja nanti, amin. Terutama Bapak Al-Akh Al-Karim Hasbi Allah, Bapak Malik Wahab, kepada jamaah semuanya. Insya Allah kita kaji pada siang hari, pada pagi yang cerah ini, satu ayat atau dua ayat, kemudian dilengkapi dengan beberapa hadis. Ketika kita buka tadi dengan satu ayat, ayat ini sudah turun pada fase Madani, pada fase Madinah. Di situ ayat-ayat yang terkait dengan panggilan Allah kepada wahai orang-orang yang beriman. Fase ke di Mekah, kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat atau dilantik menjadi Nabi dan Rasul, yaitu usia 40 tahun. Usia 40 tahun, usia yang ideal sekali. Sehingga usia ini memang mempunyai suatu dapat mencerna, dapat mengolah, dapat merasakan. Dia berada di generasi tidak belum lama meninggalkan usia 10 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Itu baru saja dia tinggalkan. Kemudian dia akan menuju ke usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terserah. Nah itu artinya dia berada di tempat yang ideal, di tempat yang ideal. Ketika berbicara tentang masa lalu, maka masih segar. Ketika berbicara dengan masa akan datang, maka dia bisa membayangkan kehidupan ke depan. Sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu hikmahnya adalah usia 40 tahun itu diangkat menjadi Nabi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bulan Rabi' al-Awwal. Itu usia 6 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada ibu yang mulia, yaitu bernama Siti Aminah binti Wahab. Wahai ibuku, bisakah aku diantar menengok ayahku di Madinah? Itu bahasa kita itu. Kita tahu bahwa ayah Rasulullah SAW itu meninggal atau wafat di Madinah. Wafat di Madinah. Dan disampaikanlah Muhammad kecil bahwa ayah meninggal di Madinah. Singkat kisah, diantarlah
Dari Mekah menuju ke Madinah itu perjalanan 500 km ya. Dalam sejarah tidak disebut memakai kendaraan apa, tetapi kita yakin pasti belum ada bus waktu itu. Kalau sekarang sudah ada kereta api cepat ya, 2 jam saja itu berjalan. Tujuannya apa? Menengok kuburan sang ayah. Satu poin di sini bahwa kita biasa menengok kuburan orang tua kita, dan itu memang pernah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah sejak kecil itu. Iya Bu ya, kan begitu. Tiba di Mekah, di Madinah, ada pertanyaan dalam hati mengatakan bahwa mengapa orang hidup? Mengapa orang hidup? Ini kan wafat. Nah, tapi pertanyaan ini tidak diungkap oleh Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Dan waktu itu menurut sejarah bersama dengan Ummu Aiman. Malah ada sejarah juga mengatakan itu waktu itu ada Abdul Muttalib kakeknya. Karena memang tinggal di kakeknya. Kemudian usai ziarah kubur, ya terjemahannya berziarah seperti kita di sini, nengok orang tua, ya gitu. Pulang menuju ke Mekah, kan orang Mekah memang. Tiba di suatu tempat hanya beberapa kilometer dari kota, keluar dari kota Madinah, mampir di sebuah desa, kampung namanya Abwah. Ada kampung kecil namanya Abwah. Ajal tiba, ibu yang mulia, ibunda yang mulia, Siti Aminah binti Wahab meninggal di tempat itu. Meninggal pula meninggal itu. Praktis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, usia 6 tahun. Adam kena 4 tahun. Itu praktis menjadi yatim piatu. Nah, muncul pertanyaan ketika dalam prosesi wafat kuburan, pikirannya mengapa orang meninggal. Jadi di sana tadi mengapa orang hidup, di sini mengapa orang wafat atau meninggal. Tapi dalam hati. Usai prosesi perjalanan menuju ke Mekah, orang Mekah memang. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditandai dengan turunnya Al-Quran, menerima wahyu pertama di bulan Ramadan seperti ini, itu di usia 40 tahun tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizat demi mukjizat, wahyu demi wahyu turun, ayat demi ayat turun, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, periode Mekah selama 13 tahun itu. Di perantaraan ayat itu, di perantaraan masa itu, ada ayat turun jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, jawaban dari pertanyaan tadi. Mengapa orang wafat, mengapa orang hidup? Jawabannya adalah A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia
illa liya'buduni. Illa itu kecuali. Kalau ilmu gontornya illa itu istisna. Ya, paham dulu. Satu alumni katanya. Illa istisna. Illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita hamba. Karena memang kita hamba. Ya. Nah, itulah sebabnya biasanya kita ada doa kalau kita habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Jadi memang kita motivasi orientasi kita itu selalu mau menjadi hamba-hamba yang saleh. Gitu kan? Hamba-hamba yang enggak saleh. Nah, juga tuh nanti hamba saleh. Tapi di sini hamba saleh semuanya, salehah semuanya. Dibuktikan dengan ya waktu istirahat di rumah kita rela di sini duduk mendengarkan atau mengkaji bersama-sama dalam rangka membuktikan keperhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit yang menjadi tema ya dalam kajian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang disebut dengan ibadah? Itu lirik. Kita lihat referensi dari beberapa buku daripada kitab-kitab itu. Ayat ibadah tuh ya. Ibadah ialah kullu amrin, ya. Kullu amrin ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yarda zahiran wa batinan. Setiap perilaku kita, ya, perilaku itu mirip dengan akhlak kita. Karena akhlak itu adalah perilaku yang spontanitas yang kita lakukan. Tuh. Maka ada disebut akhlak al-karimah, ada yang disebut akhlak al-madhmumah. Dua-duanya akhlak. Artinya karakter itu. Bagaimana cara mengarahkan untuk menjadi akhlakul karimah? Itu dibangun, dibiasakan, ada pendidikan. Ada pendidikan sejak ibu, bayi-bayi, anak, orang tua mendidik anaknya. Itu dalam rangka mencapai untuk menjadi akhlak al-karimah. Nah, manusia menjadi akhlak, perilakunya menjadi akhlak, kembali kepada ibadah selama akhlaknya itu, perilakunya itu dalam kehidupannya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala wa yardah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan ibadah. Itu pengertian secara umum. Jadi nyambung sekali ketika tidak ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah. Ya memang alami sekali itu. Nah, nanti kita uraikan komponen-komponen akhlak manusia itu kayak berapa bagian ibadah. Nah, maka secara pola manusia itu mempunyai setidaknya empat wadah, ya, 4 tempat memfasilitasi untuk beribadah pada diri manusia itu sendiri. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Ada qalbiyah di situ, hati. Semua kita punya hati.
hati. Itu satu ibadah, satu tempat itu ada ibadahnya di situ. Apa ibadahnya hati itu, qalbiyah itu? Ya, mari kita mengkaji ini harus melewati ilmu namanya ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu berbicara tentang orientasinya hati. Payung besarnya itu ada di ketika hadis Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Jibril tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ketika ditahu Jibril, mal Islam, al Islam antashhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iqamis shalah wa atuz zakah wa sum ramadhan hajj badil mustata'. 5. Mal iman, apa iman itu? Antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil khair wa syarri. 6. Yang ketiga pertanyaannya mal ihsan. Nah, yang sini. Apa disebut dengan ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Apa yang dimaksud seolah-olah? Ini garis bawahi, seolah-olah. Artinya di sini abstrak. Artinya di sini adalah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, memang kita bisa melihat Allah dalam kajian-kajian alam fenomena. Kita lihat apa diciptakan Allah, ciptaan yang tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa. Semua Allah. Ada langit tidak bertiang, ada hamparan bumi, ada laut, apa segala macam itu. Itu kalau kita mau dari sisi tauhidnya itu bukti-bukti aja seolah kita melihat Allah. Karena memang ada penciptanya. Tapi dalam taksya ini beribadahlah seolah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin engkau dilihat Allah. Jadi ketika kita berniat tadi dari rumah tuh mau ke masjid, kita berjalan kemari, kita ruku, kita sujud sampai saat ini tidak lepas itu kita dilihat Allah. Manusia paling-paling bisa membuat CCTV ya yang matas, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala 24 jam kita diketahui. Nah itu disebut dengan apa? Jadi kalau kita beribadah itu kita seolah melihat Allah. Ketika kita tidak mengatakan Allah melihat kita, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, itu disebut dengan ihsan. Itu tadi hati niat. Apalagi ibadah tentang kalbu tadi itu. Tawakal. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawakkalullah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditolong untuk kita mengingatnya, untuk kita menyebut-nyebut kekuasaan Allah. Tadi ada doa yang diucapkan oleh imam kita Pak Kiai. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada doa di tengahnya. Ya Allah, tolonglah kami. Ya, kita didoakan semua tadi itu. Tolonglah kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Senantiasa kami mengingatmu. Itu tadi Pak Imam kita baca itu tadi itu kita didoakan itu dan doakan semua itu. Kita amin, amin, amin. Itu kalau kita tahu artinya tadi itu tidak berhenti kita bilang amin, amin, amin. Ala dzikrika, untuk selalu kami mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan selalu kami mensyukurimu. Wa husni ibadatik, dan tolong pula senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kami kepadamu ya Allah. Itu dalam sektor hati, dalam ihsan namanya. Banyak contoh tawakal,
Al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berharap pada Allah, sekaligus kita takut. Apa maksudnya? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima, sekaligus kita takut jangan sampai ibadah saya tidak diterima. Itu di mix di satu itu situ. Dari pandangan tasawufnya mengatakan al-khauf war raja itu satu. Memang dua kalimat. Berharap dengan takut. Berharap supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut jangan sampai tidak diridhoi. Di sini makam klimaks yang disebut dengan hati kita, kalbu itu tugasnya hati. Bagaimana Ramadan nanti itu hati dulu, itu ibadah kalbiyah namanya itu. Ketika kita ingat ikhlas. Nah, bagaimana ikhlas? Ketika kita melihat ikhlas di dalam pengertian al-azkar, bahwa al-ikhlas itu tidak usah dipikir, itu ikhlas. Enggak usah dibahas. Tidak ada pengertian ikhlas itu gini begini, ada. Yang ada adalah hilangkan riya, hilangkan syirik, maka yang tinggal itu pasti ikhlas. Jadi enggak usah berpikir ikhlas. Yang kita sikapinya, ya kita mau bersedekah, kita mau beribadah, dan saya mau jauh dari riya, saya mau jauh dari syirik, hanya kepada Allah. Pasti itu ikhlas ujung. Biar tidak disebut ikhlas, ikhlas juga itu. Sama dengan dokter. Dokter kita sakit masuk rumah sakit, ya. Yang dipikir dokter itu bukan kesehatan yang dipikir itu, bukan idealnya yang dipikir. Tapi yang dipikir, yang dibahas itu adalah gangguan daripada badan itu sendiri. Penyakitnya dibongkar, penyakitnya dibuka, dijauh, apa? Begitu. Kalau sudah riak-riaknya, ya, nukta-nuktanya nanti ini hilang, dokter mengatakan sudah sembuh. Dia mengatakan ini sudah sehat, sudah apa? Sudah sembuh, selesai. Terjemahannya adalah sudah tidak ada gangguan, artinya tinggal apa yang disebut dengan sehat, atau tadi itu kita tinggal disebut dengan ikhlas. Jadi ibu-ibu itu, ya, beribadah itu dengan berusaha untuk tidak kemurniannya mengurus rumah tangga, keikhlasannya mengurus anak. Nah, itu pasti yang tersisa itu adalah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tasawufnya. Al-hasil kalbu itu al-ikhlas, ar-raja, al-khauf, at-tawakkal, banyak. Bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Yang kedua, ibadah al-lisan, al-lisaniyah, ibadah bahasa, ibadah. Tadi ini tidak cukup hanya niat saja. Saya mau sholat, saya mau mengaji, saya mau bantu orang, saya mau ini. Tetapi tidak terucap dengan kalimat-kalimat thayyib itu, lidah, ungkapan-ungkapan itu belum selesai. Kita beribadah kan ada suara Allahu Akbar, ya kan? Ngaji kita Allah itu ikut, kita berbahasa itu, kita berdoa. Dan coba hati kita berdoa. Apalagi kalau kita imam atau kita ngaji. Itu. Ketika kalimat-kalimat ini diungkap tadi, maka yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang enak, yang baik didengar. Kalimat thayyibah. Keluarlah dari hati ikhlas tadi itu, keluarlah ke mulut menjadi bahasa-bahasa jujur. Ya, dari hati ikhlas tadi itu keluarlah bahasa-bahasa yang bermanfaat kepada dirinya dan dia, kepada orang yang diajak bicara. Kalimat-kalimat baik keluar. Itu ibadah. Jadi tidak cukup dengan hati.
Yang ketiga adalah ibadah badan kita, badan. Lihat. Kemudian kita ada bahasa-bahasa tertentu. Tetapi badan ini harus juga ikut berkontribusi, ya kalau bahasanya gitu, dalam rangka membuktikan tadi niat itu, dalam rangka membuktikan bahasa kita itu tadi, badan ini harus berjalan. Dari rumah kita sudah 3, ada niat, ada bahasa tadi, kalimat thayyib. Kemudian kaki, badan berjalan menuju kemari, ya kan? Kalau dibalik, sekalipun ada niat tadi itu kita mau, tapi badan, kaki tidak jalan-jalan kemari, nggak sampai tadi, nggak sampai, ya kan? Tadi pakai hasbi, sebelum masuk subuh 8 menit lagi, 5 menit lagi, gitu kan? Itu bahasa ibadah, bahasa lisannya tadi itu. Kita jawab dengan niat, kita jawab dengan bahasa lisan, dan kita jawab dengan ibadah badannya. Jalankan, pergi, jalan menuju masjid. Nah, itu jadi ibadah sudah. Kemudian yang keempat, ibadah ini memfasilitasi tadi ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badannya. Satu ibadah yang memfasilitasi semuanya disebut dengan ibadah maliyah, harta. Ibu bapak datang kemari itu ada ongkosnya itu. Ibu beli mukena, ya. Ibu beli kain, ada sejadah, ada apa gitu. Sabar bapak. Kenapa? Kalau kita mau sholat, syariahnya, fikihnya itu harus menutup aurat. Sebelum kita kemari atau tidak masjid ini, kita harus berwudu dulu. Itu dari mana semua itu? Kalau bukan harta yang memfasilitasi. Ya, ada harta. Beli sana air. Beli tadi itu kita sahur, makan. Kan nggak ada makan tiba-tiba ada di situ, kita beli itu. Jadi harta-harta yang menjadi fasilitas kepada ibadah itu sendiri, ya kita beli makanan untuk sahur, untuk buka puasa, kita beli pakaian untuk kita beli sholat, kita bangun masjid. Ini dia nih. Kita bangun masjid itu bahagian dari ibadah mal. Karena sekalipun tadi hati kita mau ada masjid, lidah rapat kiri kanan untuk ada masjid, tapi tidak didukung oleh ibadah maliyah, tidak akan jadi masjid ini. Harus keluar zakatnya, harus keluar infaknya, harus keluar zakat, infak dan sedekah. Ini disebut dengan ibadah maliyah. Jadi ada 4 komponen besar yang terkait dengan ibadah itu sendiri diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang kehidupan kita ini adalah memang nyambung. Aku tidak menciptakan bangsa manusia untuk beribadah. Nah, kalau sudah begitu pengertiannya, berarti kita bertutur berniat baik itu sudah ibadah. Bertutur kata bagus itu sudah ibadah. Badan melangkah bekerja dalam rangka, ya kan? Dalam rangka kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah, itu ibadah. Kita mencari harta dalam rangka memfasilitasi kebutuhan kita dalam keadaan beribadah, itu ibadah maliyah. Semua ibadah gitu, mulai dari syahadat perlu tenaga, salat perlu, zakat apalagi itu sudah bicara tuh, puasa apalagi ada niatnya, ada badannya berpuasa, ada perut yang lapar, tapi ada harta yang diberikan untuk nanti buka puasa dan sahur. Apalagi pergi haji, tidak cukup dengan niat, badan, ya. Nah, nyetor juga kali, ada urusan di bank itu, ibadah maliyah.
Tidak bisa kita mengatakan cukup niat saja, cukup niat saja. Tidak bisa. Harus 4 komponen harus jalan bersama-sama. Nah, maka apa yang disebut tadi pengertian ibadah itu, semua perilaku kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah semuanya. Nah, sedikit lagi. Sampai jam berapa ini? Syuruk ya? Ya, harus tuntas juga sedikit ya. Itu ketika kita bicara tentang ibadah tadi itu, maka Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur. Nah, itu tadi ibadah-ibadah itu. Lihatlah apa yang menjadi persiapan untuk hari esok. Ya, sangat rasional sekali. Apa yang menjadi persiapan? Itu tadi ibadah kalbia, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Itu persiapan kita. Untuk hari apa? Untuk hari esok. Kapan hari esok itu? Kita buka semua tafsir, ada puluhan tafsir menjelaskan. Tafsir itu adalah takwil, olahan-olahan ayat bagi ulama-ulama yang berkompeten, mempunyai syarat-syarat, membahas, mengkaji yang disebut dengan hari esok. Di situ adalah yaumul mi'ad. Yaumul mi'ad itu artinya hari kebangkitan kita nanti. Karena ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang penuh sandiwara di dunia ini. Setelah kehidupan yang panah di bumi ini. Setelah kehidupan di bumi ini yang penuh dengan rekayasa hidup, maka tergantung kitanya. Kalau kita mau baik, membawa kebaikan, itu yang kita petik nanti di akhirat. Olehnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, biasa kita baca dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa biasanya kata? Wa atharahum. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gitu. Baguslah Syekh Sofyan namanya. Wa asarahum kita baik. Apa wa asarahum? Wa asarahum itu adalah ukiran kita. Di dunia ini kita menulis. Dunia ini kita mengukir apa yang kita ukir. Ada yang mengukir kebaikan, ada yang mengukir keburukan, tapi yang disebut mengukir di sini adalah mengukir kebaikan. Untuk apa diukiran? Kapan dilihatnya ukiran-ukiran itu? Ketika nanti di akhirat. Dan di dunia sudah dipersiapkan banyak. Ada hadis yang kita baca tadi. Nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas asihar wa farak. Ada 2 kenikmatan di atas bumi ini, di dunia ini sering orang terlena, tidak sadar, tapi dia nikmati. Apa itu? Asihah wal farak, kesehatannya, wal farak, dan kesempatannya. Sering terlena ini. Kita sehat, kita sehat kan? Sehat. Olahraga, minum vitamin, sedikit sakit ini kita sembuhkan, sembuh lagi. Sakit gigi kita sembuhkan, sembuh lagi. Pusing-pusing kita lemas-lemas, olahraga pagi-pagi segar. Tapi ingat, itu baru setengah itu. Baru setengah. Sehat badan itu baru setengah. Bukan itu menjadi tujuan hidup. Kesehatannya itu nanti memfasilitasi agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Coba kita masuk kemari. Kalau kita segar badan gitu, sholat kita di sini 8 rakaat, sholat witir, duduk begini. Kalau kita selalu sakit-sakit kan tidak kuat itu. Maka itu harus bisa badan. Maka harus kita beli vitamin. Makan sedikit buat makan yang bergizi gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita tentu. Itu bukan itu menjadi tujuan.
Apa, saya tanya ibu, ini sedikit, apa perbedaan manusia dengan hewan? Perbedaannya apa? Saya tidak mau mengatakan binatang ya. Apa perbedaan manusia dengan hewan? Beda. Ada samanya juga tuh. Manusia ya'ishu, hewan ya'ishu lil akli. Hewan itu hidup untuk makan. Coba lihat ayam, berarti nggak makan tuh. Hewan itu hidup untuk makan. Kasih makan oleh manusia, oleh dia sendiri. Kalau kita kasih makan. Begitu kita tidak kasih makan, dia cari makan sendiri. Kan gitu. Ayam, apa, kuda, segala macam gitu makan rumput, makan. Itu hewan. Manusia apa? Manusia makan untuk hidup. Ya Bu ya? Manusia makan untuk hidup. Jangan dibalik, hidup untuk makan. Habis semua hidup kan gitu. Makan untuk hidup. Jadi makan itu adalah memfasilitasi untuk kita hidup. Untuk kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru naik ayat tadi itu. Nah itu di dunia semua itu. Itu niat apa? Kemudian sampai di akhirat nanti, karena kita di atas bumi ini mengukir semuanya. Ketika kita dikumpulkan di akhirat nanti, di padang mahsyar, kita sendiri yang baca tuh. Apa yang kita pernah ukir di dunia? Baca kan? Baca. Bukan WA nggak bisa apa-apa lagi ya. Bukan ini sampai ini nggak bisa masuk kuburan ya. Di sini aja iman aja masuk. Begitu baca ya. Wah. Semua orang menyesal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadimah." Tiada orang satupun orang meninggal illa nadimah, kecuali menyesal. Menyesal. Bapak menyesal, Pak Iman juga menyesal gitu. Bapak Wahab juga menyesal, kita semua ini. Menyesal Pak Hasbi, menyesal semua kita ini. Semua orang menyesal. Di dalam musola masjid, di luar orang itu, di jalan, di pasar, di apa, menyesal semuanya nanti. Tapi beda-beda penyesalannya. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ma min ahadin yamutu illa nadima in kana muhsinan nadima alla yakuna azdan wa in kana musian nadima alla yakuna nuzul. Itu hadis. Rasul mengatakan itu. Saya hanya menyampaikan. Apa kata Rasul? Apabila tiada orang yang meninggal itu kecuali menyesal. In kana muhsinan, apabila orang itu orang yang baik, muhsinan, nadima alla yakuna azdan. Mereka menyesal, mengapa aku tidak menambah kebaikan waktu itu. Wih. Ya kan? Misalnya kita masuk kemari, selesai pengajian subuh, pulang langsung menyesal, kenapa aku tidak tinggal sholat syuruk. Kan gitu. Masuk masjid langsung duduk, menyesal, mengapa aku tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid waktu itu. Kan tidak wajib memang itu. Terserah mau masuk masjid langsung duduk, nggak boleh. Harus pengajian dulu, boleh masuk, boleh keluar. Tetapi disuruh ada poin-poin dalam menggapai amalan-amalan tertentu. Ada kotak lewat, kotak masjid, menyesal juga itu. Kenapa uang 5.000 saya masukkan? Kenapa tidak 20.000? Begitu. Menyesal juga itu. Ya, menyesal kita. Padahal ada kesempatan. Itulah tadi hadis mengatakan, nikmatani, ada dua nikmat. Kata Nabi, sering menjadi terlena. Nikmat apa? As-sihha wal farag. Kesehatannya. Kenapa kesehatan saya tidak saya pakai dalam kemaslahatan umat?
Kenapa otak saya yang mau saya cerdaskan untuk memikirkan kemaslahatan umat di sekeliling saya? Kenapa aku tidak berkontribusi dalam berfikir secara tenaga, secara pikiran, secara harta? Kalau waktu itu aku memang mampu, tapi kenapa aku batasi waktu itu? Padahal aku bisa berpikir, membantu berpikir tentang masjid An-Najah misalnya, madrasahnya, kemaslahatan umum. Kenapa aku tidak mampu? Kenapa aku tidak berkesempatan waktu itu? Dia menyesal padahal mampu. Jadi tidak ada orang yang tidak mampu, tidak merugi. Tapi kalau kita menyesal seperti itu, ya. Ini penyesal yang kedua. Satu lagi, in kana musian, apabila orang itu, apa artinya? Kebalikan daripada orang baik, apa bahasanya? Muhsin itu baik. Kebalikannya orang baik. Saya tidak mau mengatakan orang jahat. Orang apa? Orang jahat. Ya, pokoknya bahasanya. Kebalikannya orang baik, gitu ya. Nah, terbaca pakai sendiri. Kebalikannya orang baik. Apa dia sesali? In kana musian, apabila orang itu musi, ya jahatlah mungkin itu ya, bejat atau apa musian. Nadima alla yakuna nuzum, mereka menyesal kenapa aku tidak berhenti. Nuzum berhenti. Ini menyesal. Padahal sudah ada Ramadan. Sudah ada kalimat-kalimat yang menyentuh hati saya. Kenapa aku tidak berhenti melakukan hal-hal yang dilarang? Kenapa aku tidak berhenti melakukan hal-hal yang buruk? Mestinya aku berhenti. Tapi kok kenapa? Padahal ada konsep taubat, ada konsep istighfar. Langsung ada Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Itu bedanya dengan afwah. Afwah itu istighfar kita. Tapi Allah afuwun itu adalah kesalahan kita dihapuskan. Itu namanya afu. Beda dengan di istighfar. Istighfar dengan kita. Maka itu istighfar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridha wal jannah astaghfirullah. Itu ujungnya kita minta Allahumma innaka afuwun. Jadi ibu-ibu ini doanya Aisyah, istri Nabi, mengatakan, wahai Rasul, apa yang saya baca-baca dalam bulan Ramadan supaya aku mendapatkan nilai Lailatul Qadar? Ini pertanyaan dari seorang wanita. Siapa? Aisyah, istrinya Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi kita menjawab, perbanyaklah membaca di bulan Ramadan Allahumma innaka afuwun. Tahu kan? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kita baca-baca. Yang kita minta afuwun. Afuwun itu artinya Allah memaafkan kita, Allah menghapuskan, tidak ada bekas. Itu namanya afu. Nah, pokoknya di del itu bukan sekali dicoret tapi dihapus betul-betul. Ya. Itu perjalanan tadi makna daripada bikinlah, persiapanlah bekal untuk hari-hari esok. Semoga perjalanan kehidupan kita itu, perjalanan biologis kita, badan kita, didampingi dengan perjalanan wa asarahum, nilai kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima ibadah-ibadah kita semua, sehingga apa yang kita tuju nanti di Idul Fitri, ya, semua kita menjadi clean, bersih, sudah diampunkan, maafkan dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bersihkan dosa kesalahan kita di antara kita, maka itulah disebutkan biasa salaman.
Itu bahasanya bahasa lebaran, begitu ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita selesai, tinggal kita kepada teman atau tetangga kita, keluarga kita, sama-sama manusia, kita juga harus saling maafkan. Mudah-mudahan pengajian singkat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah Masjid An-Najah Petukangan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'mahu wa kafi majida ya rabbana lakal hamdu wa syukur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma iman bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'a bi haddika wa ittiba'an bi sunnatika bi sallallahu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa raka'atana ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al dzurriyyatina wahdahu min hadhihi syahri. Allahumma bika asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wal nabiyyi Muhammad wa millati sallallahu alaihi wa sallam. Allah bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.